Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, karena kita sudah diberikan kesempatan untuk masuk ke semester 2, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa memperbaiki apa yang kurang, apa yang tidak baik di semester 1, kita bisa memperbaikinya di semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Mungkin ada anggapan bahwa sebelum apa-apa pusing, menghitung, rumus. Sebetulnya untuk Excel ini sangat mudah sekali kalau kita bisa paham. Pelajaran itu akan mudah kalau kita bisa mengikutinya, kalau kita bisa memperhatikannya, kalau kita rajin latihannya. Semudah apapun mata pelajaran, kalau kita tidak memperhatikan, tidak mau latihan, tidak ikut serta dalam pembelajaran, maka kita tidak akan bisa. Tapi sebaliknya, sesulit apapun mata pelajaran, kalau kita mempelajarinya, kalau kita ikut serta dalam kegiatan belajar, insya Allah kita akan mudah. Begitu juga dengan Microsoft Excel. Excel ini sebenarnya gampang kalau kita paham. Artinya apa maksudnya? Maksudnya sebetulnya yang mengkalikan, yang membagikan, itu semuanya komputer, itu semuanya Excel. Cuman kita nyuruh ke Excel, sederhananya seperti nyuruh kepada Excel bagaimana menjumlahkan, membagikan, atau masukkan rumus-rumus logika. Tapi nyuruhnya yang bisa dimengerti dengan Excel, artinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Microsoft Excel. Nah, sebelum saya akan menjelaskan tentang rumus di Excel, saya akan membahas dulu berkaitan dengan istilah-istilah dulu di Microsoft Excel. Nah, ini tampilan Excel ya, tampilannya seperti ini. Ini sheetnya juga bisa ditambah terus ya, sheet 1 sampai seterusnya. Nah, tampilannya seperti ini. Yang harus kalian pahami adalah pertama kolom, kedua apa yang disebut row, ketiga sel. Ini model kalian untuk memahami rumus di Excel. Saya akan jelaskan yang pertama adalah kolom. Kolom yang ini ya, kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau secara istilah adalah kolom yang membentuk secara vertikal. Seperti ini vertikalnya. Datanya dari A sampai ini ya, XFD. Jadi sangat luas sekali halaman di Excel nih. Jadi setelah Z kembali lagi AA, AB, AC, dan seterusnya sampai ujungnya di sini di XFD ya. Jadi halamannya sangat luas. Itu adalah kolom. Sekali lagi, kolom adalah yang membentuk secara vertikal dari A sampai XFD tadinya. Nah, sekarang row atau baris ya, 1, 2, 3, ini baris. Secara istilah adalah yang membentuk secara horizontal. Kebalikan dari kolom. Kolom secara vertikal, row secara horizontal. Dari mana? Dari 1 sampai ini ya, datanya 1.048.576. Jadi sekali lagi halaman di Excel sangat luas sekali. Jadi harus dipahami karena rumus berkaitan dengan ini. Yang paling utama kita harus mengetahui sel. Sel adalah pertemuan antara kolom. Nah, misalkan kita klik di sini. Kolomnya apa? Kolom G, row-nya 5. Jadi G5, disebut G5. Di sini disebut sel apa? C3. Kenapa? Di kolom C di row 3. Ini disebut F12. Kenapa? Di kolom F di row 12. Itulah yang disebut dengan sel. Kenapa sih mesti tahu sel? Misalkan ya, di sini ada nomor ya. Ada nama barang. Ini ada harga barang. Di sini ada jumlah. Di sini harga bayar misalkan ya. Nah, ini saya akan menjelaskan
pentingnya kita mengetahui sel. Misalkan di sini ada buku, ada pensil, ada penggaris misalnya. Nah, ini saja 3 dulu ya. Ini bisa tekan kontrol ya, tarik saja ini untuk nomor otomatis. Harganya misalkan buku 2000 ya, pensil 1500, penggaris misalkan ini 3000. Nah, ini misalkan belinya 3, 2, ini 4 misalkan ya. Nah, sekarang kita belajar rumus. Rumus tidak ada artinya kalau tidak diawali dengan sama dengan. Jadi kalau nanya kenapa sih mesti ada sama dengan, itu menunjukkan adalah pengetikan rumus ya. Jadi rumus tidak akan ada hasilnya kalau tidak pakai sama dengan dulu. Harga bayar dari mana dapatnya? Dari harga barang dikali jumlah ya. Harga barang kali jumlah. 2000 dikali 3 itu untuk harga bayar. Misalkan kita beli buku, harga satuannya 2000, kita beli 3 berarti 6000. Nah, itu sangat gampang. Kenapa mesti pakai rumus? Ya, kalau satu. Kalau banyak enak pakai rumus yang dikopikan. Kalau satu-satu itu akan repot. Sekali lagi, kalau satu saja menjumlahkan tidak jadi masalah, tidak pakai rumus. Tapi kalau datanya 1000, 100, itu kebayang kalau kita hitung satu persatu. Nah, jadi seperti ini ya. Harga bayar T didapat dari harga barang dikali jumlah. Kita tinggal dicari yang 2000 ada di sel keberapa. Coba lihat. C8. Kita ketik C8. Nah, ini simbol kali di Excel, nah bintang ya. Bintang kali jumlah. Jumlah ada di sel keberapa? Di D8. Enter. Ini tinggal double klik saja di sini, tanda panah seperti ini, double klik, ini ketahuan semuanya. Kalau datanya 100, 1000 semuanya ketahuan. Coba perhatikan. Ini rumusnya adalah C8 dikali D8. Kenapa C8? Karena 2000 ada di sel C8, kemudian jumlah yang 3 ada di D8 dan seterusnya. Ya. Sini ada C9 dikali D9. Nah, ini pentingnya mengetahui tadi sel. Kenapa yang dijumlahkan selnya? Isinya berubah apapun dia akan menyesuaikan. Ini belinya 6 jadi 12.000 ya. Kalau ini belinya 6 berarti 9.000. Ini penggaris belinya 2. Nah, ini jadi secara otomatis dia akan menyesuaikan. Kenapa? Karena tadi yang dijumlahkan bukan angkanya tetapi selnya. Mau berapa saja datanya dia akan menyesuaikan. Nah, itu mungkin untuk perkenalan di Microsoft Excel. Nanti kita akan memperdalam lagi rumus-rumus yang ada di Excel. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau yang belum punya komputer, kalian pahami saja dulu. Mudah-mudahan bisa doakan Allah memberikan fasilitasnya komputer, bisa pinjam atau bahkan saya doakan mudah-mudahan kalian mempunyainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.